Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafal Lutfi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada mata kuliah Pengembangan IPS, yaitu dosen pengampunya Ibu Latifah. Dalam video ini saya akan mereview produk yang kami buat karena di sini tugas kelompok itu beranggotakan 4 orang. Oke, teman-teman, sekarang kalian simak ya video berikut ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD. Oke, jadi urgensinya itu diketahui bahwa sekarang kita ini sudah zamannya zaman modern, atau yaitu kebanyakan itu zaman yang sudah melek digital. Artinya bagaimana untuk mengembangkan pelajaran IPS-nya itu dengan melakukan suatu perubahan, yaitu tentang media yang ada di sekolah. Tentunya harus menggunakan digital, karena kan perkembangan zaman itu tidak bisa dipungkiri, harus mengikuti. Dan jika tidak, ya mungkin kita akan tertinggal terus di zaman itu. Nah, jadi dengan menggunakan digital ini suatu terobosan inovasi bagaimana guru ataupun murid itu semakin kreatif, dan dimana bahwa belajar itu tidak harus toh di sekolah gitu, bisa saja dengan adanya digital ini hadir dan membantu guru dan siswa ini tidak perlu, maksudnya tidak hanya ke sekolah saja. Pada intinya adalah dengan adanya digital ini untuk memudahkan guru dan siswa ini semakin kreatif, semakin inovatif, semakin memudahkan dalam proses pembelajarannya, bahwa belajar itu nggak harus di sekolah, namun hadirnya digital itu membantu guru dan murid itu bisa lebih semangat dalam belajar, bahwa tidak ada batasan waktu ataupun ruang tempat bagaimana kita menuntut ilmunya. Poin B, hal-hal apa saja yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran. Tentunya ya kalau saya berpikir bahwa dari RPP, rancangan pembelajarannya. Nah, apa yang diubah yaitu medianya dengan menggunakan digital. Ini suatu perubahan di mana kita sudah melangkah maju untuk berinovasi, bahwa kita belajar nggak harus pakai buku loh, kita bisa menggunakan media digital loh, seperti komputer ataupun laptop, ataupun kita bisa menggunakan fokus untuk menyampaikan informasi gitu. Nah, itu. Nah, kalau misalkan kurikulum itu bisa, karena Pak Menteri kita sudah berinovasi dalam mengembangkan kurikulum ini. Jadi saya sangat berharap kepada Pak Menteri yang saat ini untuk bagaimana guru dan siswa itu semakin kreatif dan berinovasi dalam belajarnya. Ada poin C, yaitu produk apa yang Anda hasilkan. Nah, nama produknya itu pembelajaran inovatif berbasis digital menggunakan Adobe Flash. Gitu. Selanjutnya poin D, produk yang dihasilkan termasuk jenis apa, sumber media atau lain sebagainya. Jadi jenis media digital itu menggunakan Adobe Flash. Selanjutnya poin E, penggunaannya untuk kelas berapa. Sebenarnya ini bisa untuk di kelas 1 sampai kelas 6, namun lebih cocoknya di kelas tinggi, yaitu 4, 5, 6. Karena di kelas 1, 2, 3 itu belum paham dalam penggunaannya. Jadi untuk menggunakan media ini butuh pengawasan orang tua ataupun orang yang mengerti menggunakan media ini. Jadi agar si siswa ini tidak bingung dalam menggunakannya gitu. Jadi bisa saja, namun butuh pengawasan. Poin F, jelaskan SK dan KD atau KI yang berkaitan dengan materi produk. Oke. Saya jelaskan dulu. SK-nya standar kompetensi, yaitu memahami apa itu IPS. Terus selanjutnya yang kedua, mengetahui siapa saja pahlawan nasional yang memiliki jasa di bidang masing-masing. Contohnya kayak Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, kayak R.A. Kartini di bidang pendidikan khusus wanita. Nah, gitu. Selanjutnya, menghargai jasa-jasa pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, memahami hakikat pahlawan itu sendiri. Oke, selanjutnya KD, kompetensi dasar. Yang pertama itu menyajikan hasil pencarian siapa saja pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, apa saja jasa-jasa pahlawan yang telah diberikan untuk Indonesia tercinta. Selanjutnya, yang ketiga, menanamkan dan menghargai jasa-jasa pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya KI, kompetensi inti. Yang pertama itu menciptakan pemahaman pahlawan nasional di Indonesia. Yang kedua, menanamkan sikap atau rasa menghargai jasa pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya poin G, bagaimana tahapan proses pembuatannya. Oke, dimulai pada tanggal 15 Desember. Jadi kita ini berdiskusi sekalian membagikan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan. Jadi di sini kita ada 4 orang dalam satu kelompok. Saya mendapatkan tugas untuk membuat video. Nah, pada tanggal 15 ini teman saya ini langsung membuat intro atau kerangka penugasan awal. Nah, oke, saya membuat video ini pada tanggal 23 Desember, selesai pada tanggal 26, lalu diserahkan kepada teman saya untuk menggabungkan file penyatuan. Nah, dalam pembuatan video ini saya menggunakan editor video yaitu Benime sebagai untuk pengeditan video. Selesai pada tanggal 30 Desember, itu juga mengejar target tahun baru. Bagaimana caranya ini harus selesai pada tepat waktu, dan akhirnya kita harus mengorbankan hari libur dan melakukan suatu finishing atau tahap akhir sebagai pengecekan dan mereview kesalahan apa yang telah kita buat dalam produk tersebut. Dan akhirnya produk itu pun selesai juga tepat waktu, dan alhamdulillah sudah diserahkan kepada dosen pengampu, yaitu kendala apa saja yang dialami saat menyusun produk tersebut. Yang pertama itu pembagian tugas, keterbatasan waktu. Sebenarnya tidak terbatas sih, karena banyak tugas yang lain yang harus dikerjakan, jadi ditunda nih, semakin malas. Jadi tugas banyak, kitanya malas, jadinya malas gitu untuk kerjakannya. Jadi terhambat, tertunda. Kendalanya di situ karena bukan saking banyak sih, karena dari kitanya saja gitu yang malas. Akhirnya yaudah, proyek itu tertunda gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah karena saya bagian editor video itu, media gambarnya itu susah. Harus bagaimana tidak mengambil gambar itu dari pihak yang sudah ada hak ciptanya gitu. Jadi bagaimana caranya saya meminimalisir dari gambar yang ada hak ciptanya. Namun karena di Benime itu ada gambar animasinya juga, jadi saya cukup mengambil dari situ untuk sebagai media gambarnya gitu. Dan juga dalam pembuatan videonya itu saya mengambil kendalanya itu bagaimana caranya ini soundtracknya itu tidak melanggar hak cipta. Jadi saya mengambil dari YouTube soundtrack yang tidak ada hak ciptanya, lalu di-download. Ketika download, lalu saya edit, disatukan antara animasi gambar tersebut dengan lagu yang pas dengan nuansanya gitu. Oke, di situ itu saja sih kendala yang dalam pembuatan produk tersebut. Selanjutnya poin I, yaitu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Sebelumnya tadi saya sudah jelaskan di poin G bagaimana mengatasinya ketika rasa malas itu sudah muncul dalam diri kita.
hanya satu kata, lawan, untuk harus kita bergerak walaupun tugas banyak. Tapi jika kita semangat dalam mengerjakannya, kita happy, kita senang dalam mengerjakannya, wah, bahwa produk ini loh satu-satunya kita untuk bagaimana berinovasi dan sebagai terobosan untuk kita mengembangkan diri dan juga agar orang lain itu juga ikut senang. Artinya kita bisa loh membantu orang lain dengan cara seperti ini untuk memudahkan orang lain, berguna untuk orang lain gitu. Tuh. Terus yang kedua itu saya mencari media gambar pahlawan itu untuk meminimalisirnya. Itu saya mencari gambar yang tidak ada hak ciptanya karena kan itu juga melanggar. Terus yang ketiga itu soundtrack musiknya saya mengambil dari YouTube karena saya tahu bahwa takutnya ketika saya setel di situ melanggar hak cipta, jadi saya mengambil dari YouTube sehingga untuk meminimalisirnya, karena YouTube itu di soundtrack YouTube itu tidak ada hak ciptanya, jadi saya download dan disatukan kembali ke video animasi yang saya buat. Selanjutnya poin J yaitu manfaat produk yang Anda hasilkan. Jadi manfaatnya itu banyak sekali sih, yaitu sebagai terobosan pembelajaran digital, bahwa belajar itu nggak harus menggunakan buku, bisa melalui internet ataupun melalui HP ataupun melalui laptop gitu. Nah, itu jadi manfaatnya itu mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga adalah mengajak orang-orang itu berinovasi dalam melakukan terobosan, yaitu berupa media digital pembelajaran. Terus yang keempat yaitu menginspirasi orang-orang lain untuk bergerak membuat suatu pembuatan produk digital. Yang kelima adalah supaya bagaimana kita ini menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Itu sih poin yang kelima tuh paling penting. Pengumpulan hasil media pembelajaran ini yaitu berupa DVD. Jadi di sini kita klik DVD, klik tugas IPS, lalu klik intro. Nah, tunggu sebentar. Nanti akan muncul di layar seperti ini. Klik on. Selanjutnya akan muncul di layar seperti ini, ada pengetahuan, pengenalan, video, kuis, dan exit. Kita buka pengenalan terlebih dulu. Di sini ada profil kelompok kami, ada profil Bais, Raka, Lutfi, dan Fadlan. Selanjutnya kita klik ke pengetahuan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada pemahaman IPS, pahlawan nasional, pahlawan bidang pendidikan. Nah, sekarang kita klik di pemahaman IPS. Nah, jadi ini ada penjelasan tentang apa itu IPS. Nah, klik selanjutnya ada pahlawan nasional. Selanjutnya ada pahlawan bidang pendidikan, nama-nama pahlawan, terus tokoh pejuang dan jasa-jasa pahlawan. Oke, selanjutnya kita buka yang menu kedua. Jadi setiap kalian membuka nomor 2 pahlawan nasional, nanti akan muncul materi tentang pahlawan nasional dan begitu seterusnya. Ketika kalian klik
tentang pahlawan di bidang pendidikan, maka akan muncul materi tentang pahlawan di bidang pendidikan. Sekarang kita klik video, maka akan muncul video. Sekarang kita klik quiz. Nah, maka akan muncul, tunggu sebentar. Nah, seperti quiz ini pertanyaan. Oke, klik. Tunggu. Nah, sikap kepahlawanan harus diterapkan oleh setiap. Nah, kalian bisa jawab ini. Oke, selanjutnya ada menu exit. Nah, untuk keluarnya jangan cancel, tunggu sampai loadingnya full baru kalian bisa keluar. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, di ujung video di sini saya minta kritik dan sarannya mengenai produk yang saya buat. Jika ada, tulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.